Bab 370 Berlian Kuning. Klan Perang, Klan Naga, Klan Kecantikan, Klan Malaikat Jatuh, Klan Dewa Kuno, ratusan klan akan menunjukkan kekuatan mereka. Bahkan jika setiap klan hanya memiliki satu raja, itu akan cukup untuk membangkitkan gelombang tak berujung di Jiushu. Zaman keemasan dengan banyak orang kuat akan segera datang. Xiao Chen duduk di dasar sumur tulang dan tidak segera pergi. Dia diam-diam memikirkan jalan masa depannya. Haruskah kita menyerang kota-kota dan membakarnya? Atau haruskah kita diam-diam melantunkan suara surgawi, Om, dan berlatih dalam pengasingan? Mungkin kedua metode peningkatan kekuatan harus dilakukan secara bersamaan. Sebelum aku menyadarinya, 1 hari dan 1 malam telah berlalu. Sebuah kekuatan aneh tiba-tiba menyelimutiku, diikuti oleh napas Kyushu. Dia lupa betapa cepatnya waktu berlalu, dan tanpa diduga dia memasuki Jiushu lagi dan muncul di depan kota mati Yongsu. Selama dia tinggal di sumur tulang, dia dapat bepergian melintasi dunia setiap 12 jam, tetapi kali ini dia kembali ke Kyushu secara pasif. Aku ingin mencapai alam berlian kuning dan kemudian mengunjungi Kyushu, tetapi aku berakhir kembali ke dunia ini dalam sekejap. Karena dia sudah memutuskan, dia tidak ingin membuang-buang waktu di Kyushu, karena ratusan ras akan segera muncul dan orang-orang kuat akan muncul dalam jumlah besar. Jika dia tinggal di dunia ini terlalu lama, dia hanya akan mengalami kemunduran. Sekarang dia sudah di sini. Dia ingin melihat siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran antara prajurit muda berambut merah Mabao dan Raja Singa Emas. Hasil pertempuran kedua raja prajurit itu akan menjadi referensi penting baginya. Gunung Wui tampak tandus, dahan-dahan dan dedaunan kering di mana-mana, dan pemandangannya hancur. Sungai Jiuku, sungai yang paling terkenal di antara pegunungan, telah kehilangan semua energi spiritualnya dan tidak lagi sebening dan semarak seperti sebelumnya. Airnya sekarang tergenang dan keruh, dan semua ikan dan udang di dalamnya telah mati. Sebagian besar tanah yang diberkahi ini sunyi senyap, dan energi spiritual yang dipeliharanya tampaknya telah hilang. Xiao Chen ingat dengan jelas bahwa Raja Singa Emas dan pemuda berambut merah dari klan perang tidak bertarung dengan sengit di pegunungan, tetapi terbang ke langit, tetapi tetap saja menimbulkan akibat yang mengerikan. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa sengitnya pertarungan mereka, dan bahwa mereka pasti memiliki kekuatan magis yang mengerikan untuk menjara energi spiritual dengan gila-gilaan. Untungnya, gunung-gunung tidak hancur, dan energi spiritual yang tersebar dapat dipadatkan lagi setelah sekitar 1 tahun. Medan perang telah bergerak kemarin. Raja Singa Emas dan Mabao bertempur hingga ke kedalaman Laut Cina Selatan. Tidak seorang pun tahu hasil pertempuran ini. Xiao Chen mengamati medan perang dengan saksama dan merasakan kekuatan serta kengerian klan perang. Dia tidak membuang banyak waktu dan terbang menuju pantai Laut Cina Timur. Dia tahu ada masalah di dalam patung batu itu. Dia tidak tahu apakah patung itu masih akan berdiri tegak saat dia mengunjungi Kyushu nanti. Dia ingin melihatnya sekali lagi sebelum pergi. Ombak menghantam pantai, dan sebuah patung batu besar memegang pedang berdiri di laut, menghadap ke lautan dan daratan di depannya. Yang mengejutkan Xiao Chen dengan tubuh kerangka berlian ungu adalah dia benar-benar melihat Xiao Chen yang terbuat dari daging dan darah berbicara sendiri di depan patung batu. Akhirnya aku mengerti bahwa kau tidak sepenuhnya mati. Karena kau mungkin muncul kembali di dunia, aku akan mengembalikan namaku kepadamu. Hanya sebagian kecil dari jiwaku yang menjadi milikmu, tetapi aku telah mengisi kembali kekuatan jiwaku, dan jiwaku telah mengalami transformasi baru. Sekarang aku adalah orang yang benar-benar baru. Itu adalah tanda Wu yang membuatku. Ketika dia mengatakan ini, tulang-tulangnya terus berderit,
dan daging serta darahnya menggeliat dengan cepat. Dia benar-benar membentuk kembali tubuhnya dan benar-benar mengubah penampilannya. Akhirnya, dia berteriak, "Ini adalah tubuh yang paling cocok untukku. Mulai sekarang, namaku Wu Zanhun." Xiao Chen yang berdarah daging, saat ini, memiliki rambut panjang seperti tinta dan mata setajam pedang. Dia terlihat sangat heroik. Dia memberi dirinya nama baru, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, menatap ke kejauhan, sombong, meremehkan, sombong, acuh tak acuh, dia begitu sombong, dengan ekspresi yang sangat kaya, dan akhirnya dia berkata dengan suara dingin, "Naga suci sialan itu ada di sini lagi. Cepat atau lambat aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri." Pada saat ini, seekor naga suci mengejar mereka di langit yang jauh, sosoknya yang besar menutupi langit seperti awan gelap, terbang di atas laut, dan ketika sayapnya mengepak, gelombang besar melonjak di laut. Ada banyak noda darah di tubuh Wu Zanhun. Dia telah bertarung hidup dan mati dengan naga suci ini beberapa hari ini. Pakaian perangnya robek. Saat ini, dia tidak ingin bertarung lagi, jadi dia mendengus dingin dan terbang menjauh. Naga suci itu mengejarnya seperti seberkas cahaya. Ada jejak darah di tubuhnya, dan sisik naga telah rontok di beberapa tempat. Jelas bahwa ia telah setara dengan Wu Zanhun akhir-akhir ini dan tidak memperoleh banyak keuntungan. Kedua pria kuat itu menghilang ke langit dalam sekejap mata, dan babak baru pengejaran dan pembunuhan pun dimulai. Bayangan Xiao Chen muncul dari laut dan terjadilah keheningan sejenak. Memang, orang itu telah menjadi orang yang sama sekali baru. Mereka tidak perlu saling bertarung sampai mati. Mereka memiliki jiwa yang berbeda. Sejak saat itu, hanya tersisa satu Xiao Chen yang gugur di dunia, namun masih ada satu lagi Wu Zanhun. Inilah pilihan tanda seni bela diri. Xiao Chen tidak menyangka akan mendapat hasil seperti itu. Dulu, Mark of Martial Arts tidak berpihak padanya, tetapi akhirnya memilih jiwanya yang tersisa sebagai penerus. Ini benar-benar di luar dugaannya. Apakah karena dia akhirnya menyadari potensinya, atau karena tanda seni bela diri merasa jiwa yang tersisa terlalu plastisitas? Mungkin yang terakhir, tanda seni bela diri mengisi kembali kekuatan jiwa yang tersisa, yang setara dengan menciptakan kembali penerus yang sempurna yang memuaskannya. Tidak diragukan lagi bahwa Wu Zanhun juga seorang pria dengan kisah. Dia memasuki Pulau Naga dari Lusan sendirian dan kemudian pergi ke benua Changsheng. Dia pasti telah mengalami banyak kesulitan. Tetapi Xiao Chen yang asli hanya bisa berspekulasi tentang semua ini dan tidak bisa mengetahuinya dengan pasti. Ada ombak di langit, dan jelas terlihat seorang pria kuat sedang mendekat tanpa menyembunyikan apapun, terbang dari kedalaman Laut Biru. Sosok itu perlahan mendekat, sosok yang tinggi dan kekar, seperti tiang kayu besar, tingginya sebenarnya 10 meter. Dia terbang di udara, dan fluktuasi energinya sangat kuat. Ternyata dia adalah seorang raksasa, berusia sekitar 20 tahun, dengan rambut kuning tanah yang acak-acakan seperti rumput liar, dan janggut tebal seperti jarum baja di kedua sisi wajahnya yang tegas. Di tangannya, dia memegang kapak besar yang lebarnya setengah dari lebar rumah. Dia benar-benar agung. Raksasa setinggi itu, dengan kekuatan ilahi bawaan, ditambah kultivasinya yang mengerikan, hanyalah dewa pertempuran yang tak terkalahkan. Datang dari langit, tekanannya yang mengerikan bahkan lebih besar dari naga suci. Seorang pria kuat lain dari salah satu dari ratusan ras telah lahir. Mata raksasa itu seperti dua obor yang terang. Dia menatap patung batu itu sebentar, lalu terbang menuju Kyushu. Xiao Chen menampakkan bayangan di laut dan mengerutkan kening saat dia melihat punggung raksasa itu. Naga suci dihalangi oleh Wu Zanhun,
dan Raja Klan Perang berambut merah dihalangi oleh Raja Singa Emas. Saya tidak tahu siapa yang bisa menghentikan raksasa ini. Saya khawatir tidak banyak orang sekuat itu di Jeoshu. Pada saat ini, sebuah lagu yang indah dan merdu tiba-tiba terdengar dari Laut Biru, yang memabukkan. Sosok yang anggun terbang dari kedalaman laut, sangat cantik, seperti kupu-kupu giok yang menari. Semakin dekat dan dekat, perlahan aku dapat melihat dengan jelas rambut hitamnya yang panjang dan berkilau, mengalir bagai air terjun. Meskipun wujud aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas, sosoknya yang jahat benar-benar memancarkan godaan tak terhingga. Tubuhnya yang indah dan berlekuk-lekuk itu setengah telanjang, dan gaun hitamnya yang nyaris transparan menonjolkan payudaranya yang indah, pinggangnya yang ramping, bokongnya yang bulat, serta kakinya yang jenjang dan seputih salju, membuatnya tampak sangat menawan, benar-benar memikat. Tentu saja, yang paling menarik perhatian adalah di balik tubuh anggun itu terdapat sepasang sayap hitam, memancarkan semburan cahaya gelap. Fluktuasi energi yang kuat melonjak di udara, seperti kupu-kupu giok hitam yang cantik dan mempesona sedang menari. Ternyata itu adalah malaikat yang jatuh. Malaikat jatuh yang cantik terbang dengan anggun menuju Kyushu, dan ras kuat lainnya pun lahir. Ratusan ras hadir bersama, dan para pria kuat dan wanita cantik yang tiada taraf semuanya diperlihatkan kepada dunia. Dunia ini penuh dengan peristiwa yang penuh gejolak, dengan raja-raja dari ratusan ras yang saling bersaing. Bagi para kultivator sejati, hal itu terlalu menggoda. Bahkan jika mereka mati di zaman keemasan ini, tidak akan ada penyesalan. Xiao Chen menahan godaan dan memaksa dirinya untuk segera kembali ke dunia orang mati. Memanjat sumur tulang dan berjalan keluar dari rumah besar yang sunyi, Xiao Chen melangkah keluar kota. Dia tidak kembali ke Senchun, tetapi memilih untuk pergi ke daerah terpencil dan mulai berlatih pengasingan di medan perang kuno yang sunyi. Tempat ini berjarak lebih dari 2000 mil dari kota kematian terdekat, dan makhluk api terkuat di sekitar hanyalah pemilik beberapa kastil kuno. Tidak seorang pun dapat mengganggu praktiknya. Dengan cara ini, Xiao Chen dapat menggetarkan suara surgawi, Om, tanpa keraguan. Bahkan jika itu bergema di langit dan bumi seperti Huang Zhong Dalu, dia tidak perlu khawatir menarik musuh yang kuat untuk membunuhnya. Meski begitu, sungguh mengherankan bahwa suara surgawi yang begitu besar terus terdengar di medan perang kuno setiap hari, dan seluruh medan perang kuno berguncang. Beberapa penguasa istana yang kuat dan banyak makhluk api di sekitarnya berani mengintip dengan hati-hati pada awalnya, tetapi kemudian, ketika mereka melihat bahwa para penyusup yang gegabah itu dimusnahkan dan berubah menjadi debu di bawah suara surga, tidak ada seorang pun yang berani mengintip lagi. Daerah ini menjadi daerah terlarang. Bahkan dalam kegelapan, tidak ada makhluk api yang berani muncul di sini. Agar tetap bersikap rendah hati, Xiao Chen menerobos gunung di samping medan perang kuno dan memasuki kedalaman bumi dari perut gunung. Meskipun ia berusaha sekuat tenaga mengendalikannya, membuat suara surgawi itu bertahan di sekelilingnya selama mungkin dan hanya sebagian kecil saja yang keluar, tetap saja hal itu menyebabkan akibat yang mengerikan, dan sebagian gunung runtuh setiap hari. Seolah-olah ada pedang tajam dari surga yang memotong sepotong kecil gunung setiap hari, sehingga gunung itu semakin pendek dari hari ke hari. Hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya setelah setengah tahun, gunung itu pun ludes terbakar menjadi abu, seakan-akan tidak pernah ada gunung di sana. Tidak mungkin lagi untuk tetap bersikap tenang. Suara surgawi yang dahsyat mengguncang medan perang kuno dan bertahan tanpa henti. Setelah beberapa bulan berlalu, gelombang suara jiwa yang mengerikan telah mengikis beberapa kaki dari es. Seluruh medan perang,
Makhluk-makhluk api di sekitarnya gemetar ketakutan dan menjauh satu demi satu. Bahkan beberapa penguasa istana yang kuat melarikan diri dalam semalam. Selama setahun penuh, Xiao Chen duduk dengan tenang di medan perang kuno, tidak pernah pergi, dan berlatih suara surgawi, Om. Tidak sampai 1 tahun dan 1 bulan kemudian dia berhenti berlatih dan berdiri dari medan perang kuno. Pada saat ini, gelombang api yang dahsyat meletus dari sini. Aura yang mengerikan itu sangat kuat dan menyapu 10 penjuru dalam sekejap. Makhluk api dalam jarak ratusan mil tiba-tiba gemetar dan berlutut, tidak berani bergerak. Di daerah paling terpencil ini, raja yang begitu kuat belum pernah lahir selama ribuan tahun. Makhluk api paling peka terhadap napas raja ini yang dapat mendominasi hidup dan mati mereka. Xiao Chen mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa ke arah langit. Semua arah menjadi sunyi, dan ribuan spesies api semuanya menunduk ke tanah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi lapisan kabut cahaya yang kabur, cahaya ungu memudar, dan cahaya kuning redup bersinar melalui tulang kristal. Setelah setahun, ia telah berubah menjadi tubuh tulang berlian kuning, dengan cahaya keemasan yang meluap di luar. Api yang kuat di tengkoraknya seterang sinar, membuatnya mustahil untuk melihatnya secara langsung. Dia akhirnya maju menjadi prajurit berlian kuning. Tentu saja merupakan suatu anomali bahwa makhluk api yang begitu kuat lahir di daerah paling terpencil, jauh dari kota. Akhirnya aku naik ke alam berlian kuning. Tidak ada jalan pintas untuk berkultivasi. Mengandalkan suara surgawi, Om, dia berlatih dalam diam selama lebih dari setahun. Meskipun dia naik pangkat, kecepatannya jelas jauh lebih lambat jika dia ingin berkembang lebih jauh, jadi dia keluar dari pengasingan. Tetapi pada saat ini, tidak diragukan lagi dia kuat. Cahaya kuning pucat berlama-lama di luar tubuhnya. Api yang kuat itu seperti bulan terang yang menggantung, memancarkan sinar cahaya yang menyelimuti tulang-tulang kristalnya. Cahaya yang mengalir dari tengkorak menyelimuti tulang, seperti darah dan kekuatan spiritual yang nyata. Xiao Chen mengayunkan tangan dan kakinya, dan yang mengejutkan, ia berhasil menciptakan tangan Tuhan. Telapak tulang itu bening seperti batu topas emas muda, dan tidak memiliki aura yang menakutkan. Sebaliknya, ia memancarkan aura suci. Kemanapun telapak tulang berlian kuning itu lewat, kekosongan terpotong, dan dengan lembut menekan bebatuan di bawah permukaan, langsung menghancurkannya menjadi abu. Dengan kemampuan bertarung seperti itu dan suara, Om, Xiao Chen merasa bahwa dia akan mampu bertarung bahkan jika dia bertemu dengan pria kuat di tingkat kedua berlian kuning. Xiao Chen berjalan menuju kedalaman benua. Setelah memasuki alam berlian kuning, dia melintasi bumi seperti pelangi emas dengan kecepatan yang sangat cepat. Akhirnya mereka memasuki area dengan kota-kota, dan kemudian Xiao Chen menuju ke arah timur, mencari lokasi 3 kota kisah, Po Jun dan Tanlang. Ketika seorang prajurit berlian kuning muncul di luar kota Po Jun, itu tidak diragukan lagi sangat mengejutkan, dan makhluk api yang menjaga kota itu tercengang saat itu. Menurut mereka, dengan kedatangan raja yang begitu kuat, tidak ada keraguan bahwa pemilik kota Po Jun akan berubah lagi. Bagi mereka, ini jelas jauh lebih mengerikan daripada 2 penguasa berlian ungu setahun yang lalu. Bagaimanapun, mereka adalah raja berlian kuning yang sudah lama tidak muncul di daerah luar. Beberapa kota besar di wilayah terluar pasti mempunyai orang-orang kuat dengan kekuatan setingkat berlian kuning, tetapi sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita melihat orang super berevolusi dengan kerangka berlian kuning. Panggil panglima kotamu. Ya, ya, ya. Para makhluk api yang menjaga gerbang kota menjawab dengan gemetar, lalu berbalik dan lari. Xiao Chen memikirkannya sejenak dan memutuskan bahwa ini tidak akan berhasil.
Mengingat kepribadian Purple Diamond Skeleton yang licin, jika dia mendengar bahwa ada Yellow Diamond King di luar, dia mungkin akan meninggalkan kota Pojun dan segera melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia melangkah menuju kota. Tidak seorang pun berani menghentikannya, dan semua makhluk api di jalan runtuh dalam sekejap, melarikan diri sepenuhnya dalam sekejap, dan bersembunyi dalam ketakutan. Ketika Raja Berlian Kuning mengerahkan kekuatannya, mereka tak dapat menahan diri untuk lari ketakutan. Xiao Chen terdiam. Aura kekuatan yang terpancar darinya menciptakan gengsi yang begitu besar hingga membuatnya mendesah. Sistem peringkat makhluk api memang ketat. Begitu mereka mendekati rumah tuan kota, mereka melihat kerangka berlian ungu melesat keluar dari pintu belakang seperti seberkas cahaya ungu. Ia berlari lebih cepat dari seekor kelinci dan melarikan diri, berusaha meninggalkan kota. Xiao Chen sangat marah. Bajingan ini memang pengecut seperti tikus. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia melangkah sejauh puluhan kaki dan mengejarnya perlahan. Ketika Purple Diamond Skeleton melihat cahaya kuning mengejarnya, ia langsung ketakutan dan berteriak, "Saudara Yellow Diamond, kami tidak bisa bersikap tidak sopan. Aku memberimu kota Pojun ini sebagai hadiah. Kami tidak bisa membunuh kalian semua. Kalian harus meninggalkan cara untuk bertahan hidup." Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, dan langsung mendekat lebih dari 10 kaki lebih dekat, membuat Purple Diamond Skeleton sangat ketakutan sehingga ia melompat dan bahkan memainkan sepasang sayap, membawanya di punggungnya dan terbang ke langit. Akibatnya, begitu dia berbalik, dia ketakutan lagi. Sebuah lampu kuning menyala dan sebuah tangan besar mencengkeram lehernya. "Persetan denganmu, saudara Yellow Diamond, jika kau berani membunuhku, kakak-kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. Tahukah kau siapa mereka? Mereka adalah wali kota Angel City, orang terkuat di Giant City, Beast King dari Beast King City." Boom! Purple Diamond Skeleton merasa pusing dan terlempar ke tanah dengan lehernya. Debu dan asap mengepul ke langit, dan sebuah lubang berbentuk V yang dalam pun pecah. Butuh waktu lama baginya untuk memanjat. Dia pusing dan berkata, "Saudara Yellow Diamond, ini takdir. Kita berdua adalah Super Evolver." Xiao Chen tidak membiarkannya menyanjungnya dan langsung mengirimkan fluktuasi mental, berkata, "Lihat apa yang telah kau capai. Aku tanda pagar Akeong persen tanda pagar." Si kerangka berlian ungu menggelengkan kepalanya dengan kuat, seolah-olah baru saja bangun. Setelah merasakan napas yang familiar dan melihat kerangka berlian kuning, dia tiba-tiba merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia berkata, "Saudaraku, kita tidak bisa bermain dengan orang-orang seperti ini. Aku hampir hanya memiliki 1 jiwa dan 1 roh yang tersisa dari 3 jiwa dan 7 rohku. Saudaraku, kamu terlalu melebih-lebihkan. Saat kita bertemu lagi, kamu telah menjadi pembangkit tenaga berlian kuning. Bos, jangan terlalu egois. Ajari aku beberapa teknik pemurnian jiwa. Bagaimana kalau memberiku benih api tingkat berlian kuning?" Orang ini tampaknya merasa sangat malu sekarang dan mulai bermain-main sambil tertawa kecil. Akan tetapi, ia memang sangat terkejut bahwa Xiao Chen yang sudah setahun tidak ditemuinya, malah naik pangkat ke alam berlian kuning. Bab 371, Kalahkan Musuh dan Maju. "Siapakah Taois Sunti?" tanya tengkorak berlian ungu dengan curiga. Xiao Chen langsung menamparnya dan berkata, "Raja Pedang Patah pasti tahu bahwa pemilik Pojun, Tanlang, dan kota-kota lainnya berevolusi dari 2 tuan berlian merah yang membuat kesepakatan dengannya hari itu. Bajingan ini selalu mengganggu kita." Tengkorak berlian ungu itu mengutuk. "Di mana orang-orang kuat itu biasanya beraksi? Kau pimpin jalan di depan, dan aku akan membunuh mereka."
Kata-kata Xiao Chen sangat tenang, tetapi mengejutkan telinga Purple Diamond Skeleton. Dibutuhkan banyak keberanian untuk membunuh bawahan Raja Pedang Patah dari kota raksasa, kecuali jika Anda memiliki kekuatan untuk menghadapi murka Raja Pedang Patah. Baiklah, kakak, karena kau tidak takut, aku akan segera memimpin jalan. Para bajingan ini selalu berkeliaran di sekitar Pojun dan kota Tanlang. Jika mereka tidak khawatir bahwa aku adalah ahli berlian ungu yang dapat menghadapi beberapa ahli dengan level yang sama sendirian, mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Kerangka berlian ungu telah menoleransi orang-orang itu untuk waktu yang lama, jadi dia tentu saja senang menyingkirkan para ahli itu. Setengah jam kemudian, mereka tiba di kota Pojun. Purple Diamond Skeleton meminta seseorang untuk memindahkan 2 kursi tulang dan menaruhnya di menara gerbang kota. Dia dan Xiao Chenjing menunggu para master itu muncul. Itu mungkin akan segera datang. Setiap hari pada saat ini, para bajingan itu datang ke sini untuk memamerkan kekuatan mereka. Jika aku tidak khawatir mereka mungkin berasal dari suatu kota raksasa, aku akan mengalahkan mereka satu persatu dan membunuh mereka. Begitu, kerangka berlian ungu selesai berbicara, beberapa makhluk api yang kuat muncul di cakrawala, menyerbu masuk seperti angin dan kilat. Mereka tidak memasuki kota, tetapi hanya berkeliaran di luar gerbang kota, meremehkan makhluk tulang putih yang menjaga kota. Tanpa kata-kata, Xiao Chen berdiri dan melangkah di kehampaan. Satu langkah berjarak puluhan kaki, berubah menjadi cahaya kuning, dan satu langkah mendekati makhluk api yang kuat itu. Telapak tangan topas kristal itu terang dan jernih. Itu menamparkan dengan telapak tangan secepat kilat. Singa tulang putih raksasa di depan tidak bisa menghindarinya sama sekali. Dengan suara, embusan, itu tercetak di tengkorak. Tubuh singa kerangka besar itu hancur di tempat dan hancur dalam sekejap, jatuh ke tanah seperti tepung putih salju. Singa kerangka raksasa itu berubah menjadi abu hanya dengan satu pukulan. Hasil ini tidak diragukan lagi mengejutkan. Purple Diamond Skeleton tercengang, dan beberapa makhluk api kuat di belakang singa tulang putih raksasa juga terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Xiao Chen mengalahkan seorang pria super kuat dalam sekejap seperti menamparkan seekor nyamuk. Sungguh mengejutkan. Makhluk api yang menjaga kota itu benar-benar tercengang dan terpesona. Mereka tahu betul betapa mengerikannya beberapa orang kuat yang sering datang untuk berdemonstrasi dan memprovokasi. Meskipun mereka tidak jauh lebih lemah dari penguasa kota mereka sendiri, mereka sekarang hancur berkeping-keping seperti adonan, membuat mereka gemetar ketakutan karena tekanan dari Raja Berlian Kuning. Beberapa makhluk api kuat yang datang untuk memprovokasi membutuhkan waktu lama untuk sadar, dan mereka mundur bersama-sama, mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Akibatnya, raksasa pertama yang bergerak, yang tingginya lebih dari 5 meter, berhasil ditangkap oleh Xiao Chen dalam satu langkah. Dia mengerahkan kekuatan dengan jari-jari kristal kuning mudanya, dan cahaya keemasan meledak. Raksasa tulang putih besar itu hancur di tempat tanpa kemampuan untuk melawan. Inilah kekuatan Raja Berlian Kuning, cukup untuk memandang rendah para prajurit tulang putih. Pada saat ini, jiwa dari 3 makhluk kerangka lainnya gemetar. Menghadapi Master Berlian Kuning yang tak terkalahkan, mereka benar-benar merasa bahwa mereka lemah seperti semut. Bagaimana kita bisa melawan hal ini? Anda tidak dapat melarikan diri bahkan jika Anda menginginkannya. Hidup dan mati semua bergantung pada pikiran orang kuat berlian kuning. Melihat Raja Berlian Kuning yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kuning pucat mendekat, ketiga makhluk kerangka itu sangat ketakutan dan ingin mengerahkan seluruh kekuatan jiwa mereka untuk bertarung sampai mati. Namun, mereka putus asa.
Telapak tangan topas kristal itu langsung berubah menjadi seukuran batu kilangan dan menekan mereka. Batu itu seberat gunung dan mereka tidak dapat menahannya sama sekali. 3 pasang telapak tulang yang terangkat hancur dalam sekejap, dan kemudian 3 tubuh tulang berubah menjadi bubuk tulang dalam sekejap dan jatuh ke tanah. Ini adalah kekuatan yang benar-benar luar biasa, bahkan tidak ada tandingannya, dan dapat disebut sebagai Raja Berlian Kuning yang tak terkalahkan. Meskipun Purple Diamond Skeleton tidak memiliki daging dan darah, ia merasakan darahnya mendidih dan berkata, apakah ini potensi seorang Super Evolver? Wow, hahaha. Sepertinya dengan perubahan warna tulang, setiap kali alam utama meningkat, akan ada lompatan kekuatan yang tak terbayangkan. Aku menantikannya. Orang ini mulai menari dengan gembira. Makhluk api yang menjaga kota itu berlutut dengan khusyuk di hadapan Xiao Chen, si berlian kuning. Makhluk api itu dibagi secara ketat ke dalam berbagai tingkatan, dan menghadapi raja yang begitu menakutkan, makhluk tulang yang lemah ini mau tidak mau mulai menyembahnya tanpa sadar. Xiao Chen dapat dengan mudah membunuh beberapa pria super kuat, pertama karena dia memiliki tubuh tulang berlian kuning dan kekuatannya memang lebih mengerikan daripada pria kuat tingkat yang sama, dan kedua karena dia baru saja menggunakan tangan dewa dan menyerang tanpa ragu-ragu, hanya untuk menguji keadaan dengan beberapa provokator. Jadi, itu seperti menamparkan seekor nyamuk, membunuh dengan satu serangan, dan mengubah beberapa makhluk tulang putih yang levelnya sama dengan Purple Diamond Skeleton menjadi abu. Setelah memperkirakan secara kasar kekuatan tangan dewa dalam kondisi kerangka berlian kuning, Xiao Chen merasa bahwa ia seharusnya mampu melawan seorang yang sangat kuat di kondisi berlian kuning level 2. Pada saat ini, kerangka berlian ungu datang berlari. Meskipun ada 5 tumpukan bubuk tulang di tanah, api mereka tidak sepenuhnya hancur. Sebaliknya, itu hancur berkeping-keping di tanah dan diawetkan oleh Xiao Chen. Ini mungkin tidak penting bagi Raja Berlian Kuning, tetapi ini merupakan pelengkap yang bagus untuk kerangka berlian ungu. Jika ia mengumpulkan 30 benih api dengan level yang sama, ia juga dapat dipromosikan ke alam berlian kuning. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu dan tidak terjadi apa-apa. Kehadiran Xiao Chen di kota Pojun memberi keberanian pada kerangka berlian ungu. Meskipun namaku Chang Sheng, aku sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Jiwaku berada di dunia kematian, jauh dari Jiushu. Aku tidak lagi mendambakan keabadian. Mulai sekarang, aku akan dinamai menurut 3 kota, Qixia, Pojun, dan Tanlang. Baiklah, aku akan menyebut diriku Sapolang. Tengkorak berlian ungu itu memberi dirinya nama baru, Sapolang, yang membuat Xiao Chen merasa tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Xiao Chen sedang duduk di rumah tuan kota-kota Pojun dan bertanya kepada kerangka berlian ungu. Raja Pedang Patah seharusnya sudah menerima berita itu, tetapi belum ada yang mengambil tindakan. Sapolang menggelengkan kepalanya dan berkata, aneh, aku belum melihat tindakan apapun dari Raja Pedang Patah. Meskipun dia bukan tuan kota-kota raksasa, dia seharusnya menjadi salah satu penguasa teratas di kota raksasa itu. Jika kamu benar-benar ingin mengambil tindakan terhadapnya, kamu tidak akan membuat tuan kota-kota raksasa marah, kan? Jangan takut. Mereka akan datang untukku, Raja Berlian Kuning, jika terjadi sesuatu. Selama aku tidak terbunuh, kamu akan aman. Setelah beberapa hari, seekor burung hantu malam kerangka putih terbang ke rumah tuan kota dari langit yang gelap. Burung yang membawa malapetaka ini merupakan utusan terbaik dari dunia orang mati. Sapolang berteriak, saudaraku, Raja Pedang Patah telah berangkat dan akan meninggalkan kota raksasa malam ini. Dia meraih Night Owl dan berlari keluar kamar Xiao Chen. Mengerti? Xiao Chen menjawab,
lalu membuka pintu dan keluar, sambil berkata, "Aku akan pergi dan membunuhnya di tengah jalan." Dia memperkirakan bahwa Raja Pedang Patah kemungkinan besar berada di level kedua berlian kuning. Jika dia terbunuh dan apinya dimurnikan, dia dapat menyelesaikan transformasi lain dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian dia mungkin dapat melakukan perjalanan melalui Jiushu lagi. Sudah lebih dari setahun berlalu. Entah sudah menjadi apa Jiushu sekarang. Dengan munculnya ratusan ras, dampaknya pasti sangat besar. Xiao Chen membutuhkan kekuatan yang besar, kalau tidak, dia tidak akan mampu menghadapi raja-raja muda dari ras tersebut. Pertarungan dengan Raja Pedang Patah sangatlah penting baginya. Di bawah naungan malam, Xiao Chen meninggalkan kota Pojun, berubah menjadi seberkas cahaya kuning, dan bergegas menuju wilayah timur. Dunia kematian benar-benar sunyi. Bumi berwarna merah, seolah ternoda darah, dan dipenuhi banyak medan perang kuno. Xiao Chen sering berspekulasi bahwa di masa lalu yang jauh, pasti ada perang yang mengguncang bumi antara raja-raja, dan mungkin semua makhluk api di seluruh dunia kematian bertempur secara tragis. Xiao Chen berhenti di dataran yang sunyi. Ini adalah satu-satunya jalan menuju kota Pojun. Setelah hanya 1 hari menunggu, Raja Pedang Patah muncul di Cakrawala, diikuti oleh 5 makhluk tulang yang kuat. Pada saat ini, Raja Pedang Patah telah banyak berubah. Dia bukan lagi raksasa tulang putih setinggi beberapa meter. Dia hampir sama tingginya dengan orang normal, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning muda. Tubuh tulang berlian kuningnya tampak sangat berbeda. Setelah memperoleh tengkorak berlian kuning, ia benar-benar berubah menjadi tubuh tulang berlian kuning yang lengkap. Kekuatannya meningkat secara signifikan, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya kuning. Mereka juga melihat Xiao Chen dari jauh. Di bawah cahaya pagi yang bersinar, tulang berlian kuning yang menghalangi jalan mereka di dataran duli bersinar dengan cahaya keemasan dan sangat menarik perhatian. Ketika dua raja berlian kuning bertemu, perang yang tak terelakkan akan mengguncang seluruh wilayah timur. Ini akan menjadi pertarungan besar antara makhluk super evolusi yang belum pernah terjadi selama lebih dari 100 tahun. Kerangka berlian berwarna sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unicorn, sedangkan kerangka berlian kuning bahkan lebih langka lagi. Pertarungan antara dua raja berlian kuning ini tentu saja mengejutkan. Kau begitu percaya diri hingga kau benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang dan ingin membunuhku di tengah jalan. Pedang patah berwarna-warni di tangan Raja Pedang Patah bersinar dengan cahaya aneh. Hampir sama saja, hampir sama saja. Kau begitu percaya diri hingga berani meninggalkan kota raksasa. Kau harus tahu bahwa begitu kau meninggalkannya, aku tidak akan ragu membunuhmu. Sombong, makhluk api kuat di belakang Raja Pedang Patah berteriak bersamaan. Raja Pedang Patah melangkah maju dengan senyum muram dan berkata, "Kau hanya berlian kuning tingkat pertama, tetapi kau berani menyombongkannya. Kau benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi." Ketika dia semakin dekat, dia sudah merasakan kekuatan api Xiao Chen. Pada saat yang sama, dia terkejut dan berkata, "Ternyata itu kau." Kerangka berlian merah kecil yang bertukar api denganku hari itu telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Sungguh tidak dapat dipercaya. Aku seharusnya membunuhmu hari itu. Xiao Chen tertawa dan berkata, "Aku tidak pernah menyesali apa yang kulakukan. Sungguh lucu kau bertindak seperti ini." Raja Pedang Patah mengangkat pedang patahnya dan berkata, "Berlian kuning tingkat pertama berani bersaing denganku. Sekarang aku akan mengambil apimu." Itu seperti pelangi emas yang mengalir deras dari ujung bumi lainnya, dengan kecepatan yang luar biasa. Api berlian kuning tingkat kedua yang kuat membawa tekanan yang luar biasa.
Bahkan seseorang sekuat Xiao Chen merasa sedikit berdebar-debar saat menghadapinya. Pedang patah berwarna-warni itu meledak menjadi jutaan sinar cahaya. Pedang suci Tao Zunti tidak terbuat dari besi biasa. Namun, di tangan makhluk tulang, itu sepenuhnya digunakan sebagai senjata pembunuh, dan sama sekali tidak mengerahkan kekuatan harta karun semi leluhur. Jika tidak, setelah disuntik dengan kekuatan spiritual, daratan akan runtuh kemanapun cahaya itu lewat. Meski begitu, Xiao Chen sangat berhati-hati dan menghindari ujung tajam musuh. Tubuh tulang berlian kuning meninggalkan jejak bayangan dan bertarung di sekitar Raja Pedang Patah. Aku akan memastikan bahwa kau, Sang Raja, tidak akan tersinggung. Tidak seorang pun dapat menyinggung atasanmu. Raja Pedang Patah memegang pedang 7 warna, yang membuat Xiao Chen sangat berhati-hati. Pada saat ini, api suci yang dapat membuat matahari pucat jika dibandingkan meledak dari tengkorak Raja Pedang Patah dan menyapu ke arah Xiao Chen. Raja Pedang Patah menggunakan pedang jahat 7 warna untuk membersihkan jalan, ingin menggunakan api berlian kuning level 2 yang kuat untuk langsung melahap api Xiao Chen. Pada saat ini, Xiao Chen akhirnya mengucapkan suara surgawi, Om. Dia telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang lama. Jiwanya terus bergetar, dan suara surgawi yang dahsyat mengguncang langit dan bumi. Suara surgawi yang merusak langsung membanjiri Raja Pedang Patah. Ah! Api ganas yang keluar dari tengkorak Raja Pedang Patah itu pun segera padam. Api itu menjerit kesakitan ke langit dan terbang mundur sambil memegang pedang patah itu. Xiao Chen memotong fluktuasi suara surgawi pada saat pertama yang memungkinkan, bergegas maju, mengumpulkan api ilahi cemerlang yang tersebar, dan kemudian mulai memurnikannya di tempat. Raja Pedang Patah, yang telah kehilangan sebagian api ilahinya, sangat marah. Ini adalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia benar-benar dimanfaatkan oleh seorang yang lemah yang satu tingkat lebih rendah darinya. Dia segera bergegas lagi dengan pedang patah di tangannya, dan berteriak pada salah satu dari 5 makhluk tulang putih, "Apa yang kamu tunggu? Datang dan bantu." Ada yang salah dengan orang ini. Kerangka tulang putih yang tampaknya biasa tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan api ilahi di tengkorak itu luar biasa kuat dan terang. Ini, ternyata adalah seorang guru tersembunyi, yang tidak kalah dari Raja Pedang Patah. Dia memang sudah dipersiapkan dengan baik. 2 prajurit Yellow Diamond level 2 menyerang bersamaan. Xiao Chen berbalik dan melarikan diri. Dia tidak ingin mati. Sudah batas kemampuannya untuk berhadapan dengan 1 Yellow Diamond level 2 saja. Jika dia berhadapan dengan yang lain, dia pasti akan mati. 2 pria kuat mengejar dari belakang. "Jangan lari, aku di sini untuk membantumu." Di ujung dataran, makhluk kerangka seperti batu giok memancarkan aura yang kuat dan datang dengan kecepatan kilat. Dengan cahaya warna-warni yang mekar di tangannya, ada ribuan sinar awan merah muda dan 1000 warna keberuntungan. Cahaya suci itu sangat menarik perhatian. Xiao Chen terkejut. Apa yang dipegang makhluk kerangka itu di tangannya sebenarnya adalah pohon ajaib 7 harta karun. Aku tanda pagar Akeong. Xiao Chen In. Jin mengutuk. Bukankah ini harta berharga lainnya dari Taois Zunti? Kok bisa muncul? Di antara Raja Pedang Patah dan Raja Tulang yang terakhir datang, siapakah Master Tao Zunti? Atau lebih tepatnya, tidak satu pun dari keduanya. Kini terjadi konfrontasi 4 orang di dataran. Raja kerangka yang memegang pohon 7 harta karun yang menakjubkan itu jelas juga memiliki kekuatan berlian kuning tingkat kedua. Metode serangannya setelah menyerbu membuat Xiao Chen tertegun. Ia benar-benar mencengkeram pohon 7 harta karun yang menakjubkan itu dan menghancurkannya secara horizontal dan vertikal,
menghalangi Raja Kerangka di samping Raja Pedang Patah. Kakak, bisa dipakai gak? Itulah pohon ajaib 7 harta karun. Pohon ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai pedang atau pisau. Pohon ini dapat diresapi dengan kekuatan spiritual untuk memusnahkan ratusan musuh dengan satu pukulan. Xiao Chen ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia membuka mulut dan tidak mengatakan apapun. Tidak peduli apapun, orang kuat yang tiba-tiba muncul datang untuk membantu, dan dia harus berterima kasih, meskipun itu mungkin membuang-buang sumber daya. Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa dan segera bergegas menuju Raja Pedang Patah. Tangan dewa menyerang dengan kuat, dan tangan kiri dan kanannya bersinar dengan cahaya, dan cahaya keemasan menyebar. Dang dang dang, mereka tidak berani memukul bilah pedang secara langsung, tetapi mereka dapat menggoyangkan badan pedang, sehingga menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, Xiao Chen sekali lagi melantunkan suara surgawi, Om, langsung menyerang jiwa. Api ilahi yang cemerlang di sekelilingnya melesat ke langit, dan apinya bergetar hebat. Suara surgawi, Om, sama hikmatnya, tegaknya, mendalam dan harmonis seperti suara Huang Zong atau Dalu, dan seluruh langit dan bumi bergetar. Dalam arti tertentu, ini adalah cara yang paling kuat dan efektif untuk menghadapi makhluk api, yang bertindak langsung pada jiwa. Kekuatan itu berada di luar imajinasi Xiao Chen. Meskipun api Raja Pedang Patah sangat kuat dan mengeluarkan cahaya ilahi yang cemerlang untuk melawan, api itu akhirnya hancur. Api yang kuat itu pecah menjadi lebih dari selusin bagian. Jika Xiao Chen tidak menghentikan suara surgawi sejak awal, api ilahi yang cemerlang itu mungkin akan padam sepenuhnya pada akhirnya. Tanpa ragu sedikit pun, Xiao Chen segera memadamkan api dari tulang berlian kuning utuh. Di sisi lain, Raja Kerangka yang memegang pohon 7 harta karun yang luar biasa telah menang. Dia melambaikan pohon harta karun di tangannya seperti angin, memotong dan menghancurkannya secara horizontal dan vertikal, membuat kekacauan yang dahsyat. Karena dia telah banyak membantunya, Xiao Chen tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Dia berubah menjadi sinar kuning dan bergegas mendekat. Dia menamparkan 7 tangan langit berturut-turut dan kemudian menggetarkan suara langit, Om, langsung menghantam orang kuat itu ke tanah. Adapun orang-orang lain yang dibawa oleh Raja Pedang Patah, mereka telah melarikan diri. Terima kasih atas bantuanmu. Xiao Chen mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Raja Kerangka di depannya. Musuh dari musuhku adalah temanku. Aku punya dendam lama terhadap Raja Pedang Patah, dan kami selalu tidak cocok. Aku tidak menyangka bahwa aku bisa menyingkirkannya dengan kekuatanmu hari ini. Raja Tulang sangat terus terang, tanpa ada usaha munafik untuk mengambil pujian. Apapun yang terjadi, kau telah menolongku, aku tetap ingin mengucapkan terima kasih. Xiao Chen menyeret tubuh tulang berlian kuning dari Raja Pedang Patah dan berkata, tubuh tulang berlian kuning ini untukmu. Ini jelas merupakan hadiah yang besar. Bagi makhluk api tingkat ini, tubuh tulang berlian kuning yang kuat adalah harta yang mereka impikan. Terima kasih, Sang Raja Tulang tampak sangat gembira. Keduanya lalu membagi rampasan di tempat, dan akhirnya salah satu dari mereka mendapat benih api tingkat 2 berlian kuning yang kuat. Xiao Chen mulai memurnikannya di tempat, dan api suci yang kuat menerangi dataran yang sunyi dan mati. Dia tidak takut dengan serangan Raja Kerangka di depannya. Saat ini, dia pasti memiliki kekuatan untuk menghadapi Raja Berlian Kuning level 2 secara langsung. Hal ini terus berlanjut hampir sepanjang hari. Xiao Chen menyerap sepenuhnya api yang hancur dari Raja Pedang Patah. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Cahaya itu bukan lagi cahaya kuning pucat, dan tulang-tulangnya tampak terbuat dari emas.
Tekanan kuat berlian kuning tingkat kedua tiba-tiba menyebar ke segala arah, dan tekanan mengerikan menyelimuti segala arah. Semua arah sunyi. Di wilayah timur, ribuan api memuja tanah. Seolah-olah matahari keemasan terbit di atas dataran, dan tulang-tulang keemasan yang baru berubah membuat matahari di langit tampak pucat jika dibandingkan. Bahkan Raja Kerangka yang tidak jauh dari sana pun sangat terkejut. Dia sangat merasakan kekuatan dan kengerian Xiao Chen. Bab 372, Tantangan Raja Raksasa. Raja Kerangka yang memegang pohon 7 harta karun yang menakjubkan itu sangat tercengang. Dia berdiri diam dan menatap sosok emas tinggi itu dengan tenang. Di medan perang kuno yang sunyi, sebuah kerangka yang tampaknya terbuat dari emas memancarkan jutaan sinar cahaya. Cahaya keemasan yang terang itu sangat menyilaukan, seolah-olah jutaan bintang telah berkumpul bersama, mewarnai seluruh medan perang kuno dengan lapisan cahaya suci. Semua arah sunyi, seluruh wilayah timur tampaknya kehilangan suaranya, dengan jutaan makhluk api bersujud di tanah. Sekalipun mereka terpisah ribuan mil, banyak makhluk api merasakan tekanan luar biasa yang unik bagi Raja Super Evolusi pada saat pertama. Bahkan para pemilik beberapa kota, para penguasa yang berkuasa, sudah takut. Tengkorak emas asli tidak pernah muncul di wilayah timur selama ratusan tahun. Kelahiran Raja Api yang begitu kuat pasti akan membuat banyak atasan panik. Raja berlian kuning yang kuat adalah eksistensi yang paling menakutkan di antara makhluk super evolusi di luar benua. Untuk menjadi lebih kuat, dia pasti akan membantai dan membunuh makhluk kuat dengan level yang sama untuk maju. Ya, raja-raja berlian kuning, yang seluruh tubuhnya tampak terbuat dari emas, adalah penakluk alami. Mereka ditakdirkan untuk berjuang menuju bagian terdalam benua. Mereka memiliki langit yang lebih luas. Daerah luar hanyalah tempat mereka tumbuh dan mengumpulkan kekuatan. Karena itu, mereka menjadi ancaman serius bagi makhluk api lainnya. Raungan. Setelah Xiao Chen naik ke level kedua Yellow Diamond, dia merasakan kekuatan yang melonjak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ke langit. Api yang kuat itu menyilaukan dan memancarkan ribuan cahaya pelangi, menyelimuti tubuhnya. Seluruh orang itu seperti matahari yang menyala-nyala. Raungan terdengar dari segala arah, dan semua makhluk api melolong bersama. Fluktuasi mental yang mengerikan mengguncang langit, dan seluruh wilayah timur bergetar. Mereka tampak bersorak-sorai, seakan-akan merayakan kemunculan Raja Api dengan potensi dan pertumbuhan tak terbatas. Bahkan Raja Kerangka dengan level yang sama yang memegang pohon 7 harta karun yang menakjubkan merasakan jantungnya berdebar-debar. Baru setelah tekanan yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman itu berangsur-angsur mereda, dia perlahan-lahan menjadi rileks. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu surut, dan seluruh tubuh Xiao Chen berubah menjadi keemasan. Dia tidak lagi begitu mendominasi, dan semua aura kuatnya tertahan. Namun, aura batin semacam ini membuatnya merasa semakin tak terduga. Selamat kepada Raja Evolusi Super karena telah menyelesaikan transformasi. Raja Kerangka yang memegang pohon 7 harta karun mengucapkan selamat. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Jika kamu butuh bantuan di masa depan, aku pasti akan mengulurkan tangan membantu. Raja Tulang merasa lega ketika dia melihat bahwa Xiao Chen tidak menjadi sombong karena promosinya. Karena dia bukan orang yang tidak berperasaan, dia tidak perlu khawatir diperlakukan sebagai mangsa. Berlian kuning memang luar biasa. Setelah berkata demikian, dia dengan cepat menyelesaikan pergantian tulang di hadapan Xiao Chen, membuang tulang-tulang putihnya, memasuki tubuh tulang berlian kuning yang ditinggalkan Raja Pedang Patah di tanah, menggerakkan persendiannya dan berdiri. Meskipun seluruh tubuhnya tidak terbuat dari emas seperti Xiao Chen,
namun tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan redup dan terlihat sangat luar biasa. Meskipun hanya sedikit orang yang telah mengalami perubahan tulang yang dapat menjadi super evolver sejati, ada pengecualian. Saya doakan semoga beruntung. Saya harap tubuh tulang berlian kuning ini akan membantu Anda menemukan jalan tertinggi dan berevolusi secara mandiri di masa mendatang. Petik 2. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Makhluk api berlian berwarna jarang ditemukan di wilayah lain. Mereka biasanya terlahir seperti itu, dan sangat sedikit yang dapat menjadi super evolver di tengah jalan. Ini memang benar, tetapi dia sudah sangat puas. Dengan tubuh tulang berlian kuning, kekuatan tempurnya akan meningkat secara eksponensial. Ditambah dengan pohon harta karun berwarna-warni di tangannya, dia hampir tak terkalahkan di antara level yang sama. Xiao Chen mengambil pedang patah di tanah tidak jauh, dan cahaya warna-warni segera mewarnai tubuh emasnya dengan sedikit cahaya ilahi. Aku melihat bahwa pedang patah 7 warna ini dan pohon harta karun di tanganmu tampaknya memiliki asal yang sama. Benarkah itu? Xiao Chen mulai bertanya secara tidak langsung, ingin memahami bagaimana harta karun ini muncul. Raja Tulang, mungkin sekarang dia seharusnya menjadi Raja Berlian Kuning. Dia mengangguk dan berkata, memang, kita memiliki asal-usul yang sama dan telah bersama sejak awal. Raja Pedang Patah dan aku awalnya berteman, tetapi kami menjadi musuh karena dua harta karun ini. Ketika Raja Berlian Kuning dan Raja Pedang Patah bepergian bersama, mereka secara tidak sengaja menemukan dua harta karun ini di reruntuhan di wilayah timur. Akan sangat sempurna jika masing-masing dari mereka memiliki satu, tetapi Raja Pedang Patah ingin menyimpan satu untuk dirinya sendiri dan diam-diam menyakiti Raja Berlian Kuning, hampir membunuhnya, dan dengan demikian mereka menjadi musuh. Ternyata itu adalah benda tak bertuan, diperoleh secara tak sengaja. Xiao Chen akhirnya memastikan bahwa Raja Pedang Patah dan Tengkorak Berlian Kuning di depannya bukanlah Taois Zunti. Mendengar kata-kata ini, Raja Berlian Kuning ragu-ragu untuk berbicara. Ada apa? Tanya Xiao Chen. Aku tidak yakin apakah mereka tidak memiliki pemilik atau tidak. Ketika kami menemukan dua harta karun ini, Raja Pedang Patah dan aku merasa seperti sedang ditatap oleh seekor ular berbisa. Kami selalu merasa ada sepasang mata yang mengawasi kami dalam kegelapan. Namun, kami mencari di reruntuhan tetapi tidak menemukan apapun. Kemudian, untuk beberapa waktu, aku sering merasa sedang dimata-matai. Baru setelah aku menjadi berlian kuning, perasaan ditatap oleh tatapan dingin itu menghilang. Itu sangat aneh. Selama waktu itu, aku sering merasa menyeramkan. Setelah Raja Berlian Kuning berbicara tentang masa lalu, perasaan dingin itu tampaknya muncul kembali di benaknya. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, masalah ini benar-benar jahat. Hati Xiao Chen bergetar. Mungkinkah hantu Tao Zunti masih berkeliaran? Namun, dia tidak perlu khawatir. Bahkan jika Taois Zunti tidak hancur total, kondisinya mungkin sangat buruk. Paling tidak, dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Raja Pedang Patah dan Tengkorak Berlian Kuning. Jika tidak, dia tidak akan pernah melihat harta karun itu diambil. Dalam kasus ini, kita harus menyiapkan penyergapan dan menghilangkan potensi ancaman. Xiao Chen berpikir sejenak, lalu melemparkan pedang patah di tangannya ke Yellow Diamond Skeleton dan berkata, ini aku berikan padamu. Tapi kalau kamu pernah merasakan hal yang sama seperti sebelumnya bahwa seseorang diam-diam mengawasimu, segera beritahu aku. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen, Yellow Diamond Skeleton tiba-tiba merasa bahwa hadiah besar ini sangat panas, dan berkata dengan ragu, apakah benar-benar orang yang berbahaya dan kuat diam-diam mengawasiku?
Aku tidak menginginkan pedang patah ini lagi. Musuh macam apa yang paling menakutkan? Musuh yang paling menakutkan adalah musuh yang bersembunyi dalam kegelapan, seperti ular berbisa. Dia takut Xiao Chen akan menggunakannya sebagai umpan, jadi dia menolak menerima hadiah ini apapun yang terjadi. Atau, kau berikan aku pedang patah 7 warna, dan aku akan memberimu pohon harta kar. Ini, dan kita bisa bertukar senjata untuk membentuk aliansi. Dia selalu menyukai pedang patah, tetapi pedang itu direbut oleh Raja Pedang Patah terlebih dahulu. Akhirnya, Raja Berlian Kuning memberikan saran demikian, yang membuat Xiao Chen merasa tidak bisa berkata apa-apa. Tampaknya dia benar-benar menggunakan pohon 7 harta karun yang bercabang sebagai tongkat yang tidak bisa patah. Di matanya, pedang patah yang tidak bisa dihancurkan itu sama sekali tidak berguna. Petik 2. Xiao Chen menatapnya tanpa berkata apa-apa. Hal ini membuat Raja Berlian Kuning merasa sedikit malu dan dia merasa telah memperoleh keuntungan besar. Xiao Chen tidak berkata apa-apa dan melemparkan pedang patah itu kepadanya, lalu mengambil pohon 7 harta karun ajaib yang masih utuh. Dia melepaskan jejak kekuatan jiwa api, mencoba menciptakan beberapa cahaya ilahi berwarna-warni, tetapi dia gagal. Dia mencoba pedang patah milik Raja Berlian Kuning lagi, tetapi pedang itu juga gagal memancarkan kekuatan yang diharapkan dari harta karun spiritual. Pada titik ini, dia akhirnya mengerti bahwa tampaknya ada masalah dengan 2 harta karun semi leluhur itu. Tampaknya pohon ajaib 7 harta karun hanya dapat digunakan sebagai tongkat di masa mendatang. Xiao Chen tidak tertarik dan melemparkannya langsung ke cincin luar angkasa. Raja Pedang Patah dihancurkan dan Raja Berlian Kuning yang sebenarnya lahir, yang merupakan peristiwa besar di daerah ini. Hanya dalam beberapa hari, berita itu telah menyebar ke semua kota besar, dan hampir semua orang berkuasa mengetahuinya. Si kerangka berlian ungu Sapolang ketakutan. Ya Tuhan, Raja Pedang Patah benar-benar terbunuh. Dia merasakan emosi yang campur aduk. Para atasan biasa pasti tidak berani mengarahkan pandangan mereka ke daerah ini, tetapi bagaimana jika mereka menyinggung penguasa kota raksasa? Kalau begitu satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Tidak diragukan lagi bahwa semua pihak memperhatikan pergerakan di area ini. Dengan munculnya tengkorak emas, para pemilik kota-kota besar itu pasti merasa terancam. Tepat ketika Sapolang khawatir tentang hasil pertempuran di kota Pojun, makhluk api yang menjaga kota datang melaporkan bahwa 2 Raja Berlian Kuning sedang mendekat. Ketika Sapolang mendengar berita itu, dia melompat dan ingin melarikan diri, tetapi akhirnya dia menahan diri dan berlari ke gerbang kota untuk menonton secara diam-diam. Pada akhirnya, dia diam-diam memuji dirinya sendiri atas keberaniannya dan berkata untungnya dia tidak melarikan diri, kalau tidak dia akan malu lagi. Kakak, kekuatan iblismu tak tertandingi, keberanianmu tak tertandingi di dunia kematian, kau adalah orang kuat yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun, udara ungu datang dari timur, aura iblismu naik ke langit. Sapolang mengambil banyak foto, itu seklise mungkin. Setelah itu, dia pun sangat memuji Raja Berlian Kuning yang dibawa Xiao Chen, menyebabkan Raja Berlian Kuning yang sederhana itu tergagap dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak layak menyandang gelar tersebut. Xiao Chen merasa bahwa kota-kota seperti Pojun dan Tanlang kekurangan guru sejati, jadi dia mengundang Tengkorak Berlian Kuning kembali. Jika mereka ingin menjadi lebih kuat, mereka harus memiliki guru tingkat atas yang bertanggung jawab. Saudaraku, haruskah kita mundur dulu? Setelah memasuki rumah tuan kota, Sapolang mulai merencanakan pelariannya. Katanya, saudaraku, jika kau membunuh Raja Pedang Patah, tuan kota-kota raksasa pasti akan datang mengganggu kita.
Kita sekarang seperti duduk di kawah gunung berapi, dan dalam bahaya akan diledakkan menjadi abu kapan saja. Dari kekuatan Raja Pedang Patah, sangat mungkin untuk menyimpulkan seberapa kuat pemilik kota raksasa timur. Dia memiliki kekuatan setidaknya tingkat ketiga berlian kuning. Tidak apa-apa, aku tidak akan membawa perang ke depan pintu rumahku. Aku berencana untuk berkeliaran di kota-kota di timur. Jika pemilik kota raksasa ingin mengambil tindakan, dia pasti akan datang untukku, Raja Super Evolusi Berlian Kuning. Kakak, apakah kamu ingin bermain besar? Sapolang ketakutan. Dia telah mengalahkan Raja Pedang Patah, jadi apakah dia ingin membunuh pemilik kota raksasa? Dia adalah salah satu penguasa terkuat di wilayah timur. Dia memimpin 4 kota dan memiliki banyak penguasa kuat di bawah komandonya. Giant City, Beast King City, dan Hundred Wars City bersama-sama membentuk 3 kota besar di wilayah timur, mengumpulkan sejumlah besar makhluk api yang kuat. Tidak mudah untuk membantai pemilik Giant City. Saya orang yang sangat jujur. Saya tidak akan mengambil tindakan apapun jika mereka tidak memprovokasi saya. Mendengar Xiao Chen mengatakan ini, Sapolang diam-diam mengeluh dalam hatinya, persetan. Kamu membunuh Raja Pedang Patah, bawahan Raja Raksasa, lalu berlari ke wilayah orang lain untuk berkeliaran. Ini bukan tugasmu. Akhirnya, Xiao Chen meninggalkan kota Pojun. Ketika dia pergi, dia berkata kepada Sapolang dan kerangka berlian kuning yang membantunya di sini, biasanya, setelah aku muncul di daerah timur itu, mereka hanya akan mencoba menyingkirkanku, dan tidak akan datang ke sini untuk mengganggumu. Namun, kamu harus selalu memperhatikan situasi perang, dan kamu dapat bertindak sesuai keinginanmu jika ada perubahan. Petik 2. Dimengerti, kami akan melarikan diri secepatnya. Sapolang menepuk dada Zizuan sambil berbicara. Orang yang tidak tahu mungkin mengira dia membuat janji penting, tetapi sebenarnya dia hanya berbicara tentang melarikan diri dengan wajah merah dan hati yang tenang. Xiao Chen menendang bajingan pengecut ini, lalu menepuk bahu tengkorak berlian kuning sederhana itu dan berkata, jika situasinya tidak benar, jangan pertahankan kota ini. Petik 2. Jangan khawatir, aku siap melarikan diri kapan saja. Pria jujur itu lebih lugas. Garpu. Xiao Chen berbalik dan pergi. Tampaknya kedua orang ini tidak optimis padanya. Mereka siap melarikan diri meskipun tidak terjadi apa-apa. Xiao Chen memulai perjalanan sendirian, menuju ke arah timur menuju wilayah yang diperintah oleh kota raksasa. Alasan mengapa dia mengambil risiko untuk menantang orang yang lebih kuat adalah karena dia ingin menjadi lebih kuat dan kemudian berkeliling dunia lagi. Tidak peduli apapun yang telah terjadi padanya sekarang, dia pernah tinggal di Kyushu dan ingin kembali ke tanah itu. Namun, saat ini, ratusan ras telah keluar dan memasuki Jeoshu satu demi satu. Raja-raja muda dari setiap ras semuanya sangat kuat dan menakutkan. Jika Anda tidak memiliki kekuatan yang sesuai, Anda hanya akan mengalami kemunduran yang berat jika Anda kembali. Mencapai tingkat kedua berlian kuning sudah sangat kuat, tetapi Xiao Chen masih khawatir tentang kekuatannya yang tidak mencukupi dan berpikir bahwa promosi ke tingkat ketiga berlian kuning mungkin yang paling aman. Kerangka berlian kuning berjalan sendirian di wilayah timur. Sangat mempesona. Makhluk api lainnya berwarna putih, tetapi hanya kerangka itu yang bersinar dengan cahaya kemasan. Bagaimana mungkin kerangka itu tidak menarik perhatian? Anda harus tahu bahwa selama bertahun-tahun, hanya satu Raja Pedang Patah yang mengumpulkan kerangka berlian kuning, tetapi Raja Berlian Kuning palsu ini terbunuh belum lama ini. Saat ini, kerangka emas ini tidak diragukan lagi adalah orang yang membunuh Raja Pedang Patah. Xiao Chen menyebabkan keributan begitu dia muncul di wilayah timur.
Para makhluk api yang lemah tak kuasa menahan diri untuk berlutut dan menyembahnya, sementara para atasan yang berkuasa merasa khawatir dan mengirim orang untuk mengawasi keberadaannya. Namun Xiao Chen selalu menuju ke tempat-tempat yang banyak terdapat makhluk api, selalu berkeliaran di antara kota-kota, dan akhirnya memasuki beberapa kota besar tanpa ragu-ragu untuk berkeliaran. Penampakan yang begitu mencolok di pasar langsung menimbulkan kepanikan. Dengan cara ini, Xiao Chen akan mengunjungi beberapa kota setiap hari. Para pemilik kota itu ketakutan dan diam-diam berdoa agar bintang jahat itu segera pergi. Beberapa penguasa kota bahkan melarikan diri dan meninggalkan kota itu setelah Xiao Chen masuk. Ini adalah tekanan mengerikan dari Raja Berlian Kuning. Meskipun dia hanya satu orang, dia telah membuat seluruh area menjadi tegang saat dia berjalan. Berita itu segera menyebar, dan semua kekuatan besar di wilayah timur memperhatikan tempat ini. Raja yang baru muncul di setiap wilayah pasti akan menghadapi pertempuran pamungkas dengan raja sebelumnya. Kelahiran Raja Berlian Kuning telah menarik perhatian semua orang kuat, yang pasti akan memicu pertarungan puncak. Flutter, burung hantu malam melebarkan sayapnya dan terbang dari kota raksasa menuju kota setan malam. 500 tahun yang lalu, seorang prajurit yang tak tertandingi bernama Night Demon muncul di Night Demon City. Dia menyatukan wilayah timur dan kemudian berbaris menuju kedalaman benua. Kota manapun yang telah memiliki seorang guru yang tiada taraf akan dinamai sesuai nama penguasa kota saat itu dan diwariskan turun-temurun sepanjang masa. Namun, 500 tahun kemudian, penguasa kota iblis malam saat ini jelas tidak lagi memiliki kekuatan untuk mendominasi wilayah timur. Setelah menerima informasi dari Night Owl, ia menggertakkan giginya dan menemukan Raja Berlian Kuning yang sedang berjalan-jalan di kotanya sendiri. Berita pengangkatan Raja Raksasa dengan Raja Berlian Kuning menyebar ke seluruh wilayah timur pada kesempatan pertama. Lokasinya berada di medan perang kuno di luar kota iblis malam, dan waktunya ditetapkan 3 hari kemudian. Ini jelas merupakan peristiwa besar di luar daratan. Puncak pertikaian tidak dapat dielakkan. Namun, sebelum perang dimulai, Xiao Chen menerima kabar buruk. Raja raksasa ternyata juga seorang super evolver. Tapi itu bukan makhluk tulang berlian berwarna.